Hey guys, it's me Leonardo Edwin, what up? Di video kali ini, aku bakal ajak kalian ke kota Thuman, sebuah kota kecil yang berbatasan langsung dengan Korea Utara. Di sini, selain bahasa Mandarin, bahasa Korea juga masih digunakan sehari-hari. Bahkan, sepanjang mata memandang ke setiap sudut kota, selalu ada dua aksara yang terlihat. Dari sebuah bukit kecil di kota Thuman, kita bisa lihat Namyang, sebuah distrik kecil di Korea Utara yang terlihat lumayan maju, tapi juga terlihat sangat tradisional pada saat yang bersamaan. Stasiun kereta Namyang pun terlihat jelas dari sini, dengan dua foto raksasa dari Bapa Negara Korea Utara yang sangat ikonik. Sampai sekarang, stasiun ini masih terhubung sampai ke Tiongkok, dan hanya sesekali kereta api melintas membawa hasil bumi. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita intip sisi Korea Utara dari Thuman. Halo semuanya, selamat siang. Hari ini aku bakal ajak kalian untuk ngintip ke Korea Utara dari Tiongkok. Aku baru aja nyampe di Thuman. Ini adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jilin, tepatnya di bagian otonomi khusus Yanbian yang mayoritas orang di sini beretnis Korea Utara. Nah, aku baru banget nyampe. Tadi pagi itu terbang dari Qingdao. Dari Qingdao menuju Yanji, itu adalah kota yang paling dekat ke Thuman. Airportnya itu udah internasional, jadi banyak sekali flight dari Qingdao, dari Shanghai, dari Beijing. Dari Korea juga ada, Korea Selatan. Ada dari Seoul, ada dari Busan. Cuman dia rutenya muter karena nggak lewat airspace-nya Korea Utara. Jadi harus ke laut dulu, baru naik muterin Tiongkok dikit, baru masuk ke Yanji. Dan hal yang menarik adalah tadi waktu kita landing di Yanji, 30 menit terakhir, waktu udah descent, semua penutup jendela itu ditutup. Dan pramugarinya sangat-sangat tegas banget, nggak boleh ada satupun jendela yang dibuka, karena pesawat kan posisinya dalam redup ya, lampunya waktu landing. Jadi bener-bener ketahuan tuh kalau ada sedikit cahaya yang masuk, berarti ada yang buka jendela dan langsung ditegur. Sampai di Yanji, ini adalah pertama kalinya aku menginjakan kaki di Jilin, dan pertama kalinya juga aku mengunjungi kota yang bahasa keduanya adalah bahasa Korea. Mulai dari papan petunjuk di bandaranya, papan iklan, sampai ke semuanya, bahkan kita udah keluar dari bandara, itu juga masih ada bahasa Korea di mana-mana, Hangul ada di mana-mana, bahkan juga bus-bus lokal daerahnya itu semuanya pakai Hangul. Bandaranya sendiri kecil banget, rasanya balik lagi ke tahun 2000-an awal ya. Beda sama bandara-bandara lain di Tiongkok yang udah gede-gede banget, udah canggih banget. Mungkin kalau di Indonesia masih comparable sama Halim ya. Bandaranya bener-bener kecil banget, tapi di dalamnya tuh lumayan cakep, banyak toko-toko dan jualan pernak-pernik Korea Utara juga. Dan hal yang menarik adalah karena ada direct flight dari Korea Selatan, aku dengar banyak sekali bahasa Korea, tapi aku tahu ini bahasa Korea yang Selatan, karena sama yang Utara beda aksennya, terus juga ada kosakata yang berbeda, tapi mereka saling bisa ngerti, kayak mungkin Indonesia sama Melayu lah gitu. Habis keluar bandara, aku langsung naik taksi menuju Yanbian Poukan. Ini adalah Museum Yanbian, dan di dalamnya banyak sekali sejarah-sejarah tentang etnis yang ada di sini, termasuk juga ketika perang lawan Jepang dan juga ketika Keming ya, atau Cultural Revolution-nya Tiongkok, semuanya lengkap banget di sini. Dari kunjunganku ke museum ini, aku belajar banyak tentang orang Tiongkok yang beretnis Korea, mereka yang berdarah Korea tapi sudah menjadi warga negara Tiongkok. Sensus penduduk tahun 2020 mencatat ada sebanyak 170 juta jiwa. Karena itulah daerah ini sering dikatakan sebagai Korea ketiga, karena populasi orang Koreanya yang terbesar setelah Korea Utara dan Korea Selatan. Mungkin kalian ada yang bertanya, apakah mereka semua berasal dari Korea Utara? Jawabannya enggak juga, karena migrasi sudah terjadi jauh sebelum Perang Korea. Dalam sejarah, ada dua gelombang migrasi dari Korea ke Tiongkok yang tercatat. Yang pertama terjadi di era dinasti Qing pada abad ke-19. Waktu itu banyak sekali orang Korea yang nyebrang sungai untuk menyelamatkan diri dari wabah penyakit di peninsula Korea. Mereka membangun pemukiman di sekitaran Gunung Changpai, Sungai Yalu, dan Sungai Thuman, yang sekarang menjadi daerah Yanbian. Awalnya kedatangan mereka ke Tiongkok ditolak oleh orang-orang Manchuria yang merupakan kelas atasnya dinasti Qing. Tapi karena kepiawaian pendatang Korea dalam bertani sawah dan bercocok tanam, akhirnya dibuatlah perjanjian yang lalu mendatangkan lebih banyak orang Korea. Migrasi kedua terjadi pada abad ke-20 ketika Jepang menjajah Korea. Pada saat itu banyak sekali orang Korea yang kabur ke Tiongkok, lalu Jepang pun ikut mendorong migrasi ini dengan tujuan untuk mengambil kendali daerah Manchuria. Secara singkatnya, sebenarnya sebagian besar dari orang Korea yang ada di Tiongkok sudah jauh menetap di sini sebelum Tiongkok berdiri menjadi negara, bahkan sebelum Korea pecah menjadi dua negara yang kita ketahui sekarang.
Dari Bandara Yanqi menuju Museum Yanbian tuh sangat-sangat dekat sekali, nggak nyampe 5 menit naik taksi. Habis itu aku lanjut lagi ke stasiun kereta. Dari Yanqi, aku langsung naik kereta menuju Tumen, dan inilah aku sekarang. Aku baru aja check-in, kamarnya sangat sederhana, dan karena masih di Tiongkok, ini harga kamar hotel sangat murah sekali. Kalau kalian pinter nyari kayak gini, kalian bisa 2 orang, ada kamar mandi dalam juga. Ini harganya cuma 55 yuan alias 100.000 lebih dikit. Dan karena udah nyampe di Tumen, sekarang aku mau ajak kalian untuk langsung mengintip Korea Utara. Yuk kita berangkat. Aku langsung jalan menuju sungai perbatasan dengan Korea Utara. Dan ini sekarang lagi gerimis. Aku nggak bawa jaket tebal, ini sekarang lagi 10 derajat. Jadi di dalam ada 2 lapis baju. Lumayan dingin. Kotanya lumayan kecil guys, untuk ukuran Tiongkok ini kota yang sangat kecil sekali. Penduduknya nggak nyampe 200.000 jiwa. Dan 60% dari total penduduk di sini beretnis Korea Utara ya. Korea yang utara, bukan Korea Selatan. Di sini bilangnya Chaosienju. Chaosien itu sebutan Korea Utara. Itulah Joseon ya. Joseon itu Chaosien. Dan Ju adalah etnis. Jadi Chaosienju, etnis Korea Utara. Nah, yang buat di sini spesial tuh bener-bener semuanya serba Hangul dan ada 1:1. Nah, jadi kayak gitu, itu bisa dibaca Jiazhou Niroumyeon, Haju Uyukmyeon. Semuanya ada 1:1 beneran. Ya kecuali kayak yang bahasa Koreanya langsung, kayak misalnya ini Gori itu Cie. Nah, satu jalan ini udah pusat kotanya. Ini toko-toko besar semuanya ada di sini nih. Mulai dari toko HP, toko elektronik, toko olahraga, merek-merek gede, itu di satu jalan ini. Dan kalau lurus terus, itu udah nyampe ke sungai perbatasannya aja. Nah, kalau kalian perhatiin, muka-muka orang di sini tuh bener-bener beda banget sama muka-muka Tiongkok pada umumnya. Mukanya bener-bener kayak Korea gitu, rambutnya juga lumayan keriting. Ini lihat gedung di seberang. Itu tulisannya campuran kanji dan hangul. Di mana lagi ada tempat yang kalian bisa lihat campuran kayak gini? Cuman di sini guys. Makanya bagian Tiongkok yang ini juga disebut dengan Korea ketiga ya, the third Korea. Ada utara, ada Korea Selatan, dan ini adalah Korea yang ketiga. Nih, bener-bener kalian mau hadap kemanapun, selalu ada hangulnya. Nah, ini dia nih yang wajib dicoba di sini. Ini adalah lengmyeon atau lengmyeon. Nah, nanti kita makan malamnya cobain naengmyeon kali ya. Itu adalah makanan dari Korea Utara. Makanan yang tercipta setelah Perang Korea. Pyeongneng. Pyongyang naengmyeon. Tapi sejauh ini aku masih belum mendengar bahasa Korea sih. Tadi ada, cuman orang yang udah tua banget. Anak mudanya kayak semuanya pakai Mandarin deh. Bener-bener Mandarin semua sih yang aku dengar. Sejujurnya kayaknya aku lumayan salah waktu kesini guys. Ini toko-toko nggak tahu kenapa pada tutup. Tumen Zhaoxiangguan. Nih, tempat foto bagus banget tuh. Handphone sajin. Ini ada Hanguo Xie, sepatu Korea. Oh, ini buka nih. Kotanya sendiri sangat bersih ya. Benar-benar sangat bersih, terus juga teratur. Ini nggak ada lampu merahnya ya. Nggak ada lampu merah juga teratur, terus masih banyak yang naik sepeda. Ini beneran nggak ada lampu merahnya. Oke. Ya, bagus banget sih kotanya. Kota kecil, tapi sangat teratur dan rapih. Baoqin Jiuhuo Shangchang. Ini pasar barang bekas nih, toko barang-barang bekas. Hihi. Terus di sini banyak transportasi kayak gini guys, banyak becak. Dan ada ini juga, ini tuh dijadiin taksi gitu loh. Kayak angkot kecil. Tapi ada taksi yang umum juga kayak gitu. Sama ini juga nih. Tuh, bahkan di taksinya sendiri ada hangulnya. Tumun. 师傅，您是本地吗？本地的啊，朝鲜族吗？不是，哦，不是。
以前是可以随便过朝鲜那边吗？不可以。哦，不可以。那到今天还没开。没有，他们也不开放啊。哦，他们可不开放，他们开放了，万一把官丢了咋不整啊？嗯，对。把权丢了要不？所以他们不开放。从以前就不开放了，到现在。从以前就不开放。那个桥呢？是新做的吗？新建的？他那个桥哈，原来是有那个拉货的，或者是个人的来探亲的。哦。这个桥。后期他们就不太过来了，现在都上那个丹东那边走。哦，丹东那边，对，不是这里吧？对。哦，这里过来的人很少。哦，那听说这边很多朝鲜族是对不对？对呀，这边朝族多啊，这边朝鲜族哈，60%吧。哦，60%。对。那很多人会讲韩语吧？啊，会的多。年轻人还能说吗？能说呀，一样。哦，我们这边有朝鲜学校。也有。啊。哇。Tadi aku jalan lurus aja dari situ. Ini udah mau hampir mentok. Tapi sebelum mentok tuh ada gedung yang gede ini. Ini ada Chongguo Haikwan. Nih. Tumun Haegwan. Yang artinya adalah customs atau petugas imigrasi, gedung imigrasi. Nah, itu di depan itu udah bordernya, guys. Itu adalah gerbang terakhir Tiongkok tuh. Seberang sana udah Korea Utara. Jadi gunung-gunung yang kalian bisa lihat di belakang itu Korea Utara. Wah. Cuman ini lagi ada perbaikan jalan kayaknya. Yap, di sini semuanya gedung-gedung imigrasi. Gedung yang ini itu tempat nyebrang ke Korea Utara. Jadi masuk imigrasi cap paspor itu di dalam gedung ini. Sama yang aku lakukan ketika di Heukou ya. Waktu itu perbatasan Tiongkok dengan Vietnam. Konsepnya sama juga. Habis masuk ke dalam imigrasi, nyebrang jembatan, baru di seberang sana imigrasi lagi. Tapi ini khusus untuk Korea Utara ya. Sekarang kayaknya juga lagi nggak buka. Terus ini ada gedung yang besar sekali juga. Shimin Zhijia. Shimin Yejip. Ini adalah tempat pelayanan masyarakat ya di kota Tumen. Di sini ya mungkin bisa dibilang kayak mall pelayanan masyarakat. Ini lagi perbaikan jalan nih. Itu udah kelihatan tuh Korea Utara, guys. Daerah ini pembangunannya bener-bener lagi digenjotin banget kayaknya ya. Nggak cuma jalan aja, tapi gedung-gedung lain juga. Ini termasuk yang di belakang apartemen tuh masih lagi pada dibangun nih. Lagi tahap finishing semua. Nah, kita lihat yang udah jadi ya. Ini ada supermarket 3 negara sekaligus tuh. Rusia, Korea, dan Tiongkok. Di sebelahnya persis ini adalah Komen atau pintu akhir negara Tiongkok nih. Tapi ini yang Tielu ya. Ini yang dulu jalur kereta. Tersambung dulunya. Kalau aku lihat-lihat sih ini masih nyambung sih relnya. Kayaknya mungkin masih bisa kalau mau dipakai ya. Soalnya ini relnya tuh bener-bener nggak ada aspek-aspek terbengkalainya, masih kayak baru semuanya. Sampai ke situ masih tersambung. Nah, ini dia guys, akhirnya kita dapat view yang jelas terhadap Korea Utara. Oh my god, ini kedua kalinya aku melihat Korea Utara langsung. Tapi yang kali ini jauh lebih dekat daripada yang waktu itu di DMZ ya, dari Korea Selatan di Paju. Nah, ini adalah jembatan kereta yang tadi aku bilang. Bener-bener masih tersambung tuh.
Jadi kalau seandainya ada apa-apa ya, kereta masih bisa lewat. Ya. Ada beberapa jembatan ya, kelihatan. Itu ada satu jembatan baru yang lagi dibangun di situ. Ya, itu masih ijo-ijo tuh. Masih ada pagernya, masih belum jadi. Oh my god, aku bisa lihat bendera Korea Utara di situ. Ini adalah plakat Chongguo, ini Tiongkok, dan di belakang situ udah Chaoshen. Tahun 2009, batu perbatasan ke-86. Mantap. Sisilah. Indonesia. Ini, tuh. Tumenjiang Matou, ini adalah pelabuhan, plakatnya. Mungkin zaman dulu ada pelabuhan, aku nggak tahu juga. Cuman kayaknya sih bukan ya. Kayaknya cuman plakat doang, simbolis. Ya, pengamanannya seperti ini guys. Cuman ada satu fence, pembatas kawat berduri. Aku yakin di sebelah sana lebih ketat ya. Ini bahkan kita bisa turun guys. Ini bisa beli tiket tuh, menuju Komen yang tadi. Tuh, Komen Jingqu. Ini dijadiin tempat wisata. Wow. Kita berjumpa lagi. Cuman kali ini dari sisi utara. Ini adalah Tumenjiang. Sungai Tumen yang terkenal banget ya. Banyak orang yang melarikan diri lewat sungai ini. Terlebih ketika musim dingin, waktu sungainya beku. Malam-malam tuh ada beberapa cerita orang pada nyebrang ke Tiongkok. Tapi harusnya itu udah beberapa tahun yang lalu, udah lama ya. Sekarang kayaknya udah lebih ketat lagi. Oh, aku lihat ada asap guys di seberang. Walaupun semua ini kelihatan kayak nggak ada orang sama sekali, tapi itu ada asap, berarti aktif itu. Ada pos penjagaan juga. Nah, yang aku baca dari Xiaohongshu, katanya semua gedung yang warna coklat itu kosong. Soalnya pintunya itu semuanya nggak ada kaca. Jadi bener-bener plong semuanya. Kalian bisa lihat banyak jendela gitu kan. Cuman nggak ada satupun kaca. Ya, aku udah kedinginan banget sih ini. Anginnya kenceng banget hari ini. Wah. Terus di sini ada tempat foto-foto. Ini ada sebuah foto spot juga. Tumen, Zhongguo Guomen, Zhongchao Bianjing. Perbatasan antara Tiongkok dan Korea Utara. Dan ini juga sebagai pintu negara. Pintu negara yang dimaksud adalah pusat imigrasi ya. Maksudnya titik keluar dari negara. Ini saking ramenya dibuat tempat ngantri buat foto guys. Cuman kita bener-bener hoki banget nih, sepi, nggak ada orang. Sekalian numpang ngadem, mari kita cek dalam toko 3 negara ini ada apa aja yuk. Mari kita masuk. Wih, baru masuk langsung disambut dengan vodka. Dalam tokonya sangat menarik ya. Ini barang-barang kosmetik dan kecantikan, banyakan dari Korea. Sabun, kosmetik-kosmetik lainnya. Terus souvenir yang berkaitan sama minum-minuman, vodka dan lain sebagainya. Ini dari Rusia. Ini vodka, shot-shot semua nih. Terus ada boneka itu juga. Apa namanya yang cewek itu? Yang kalau dibuka ada lagi. Aku lupa lagi namanya apa. Ini snack-snack Rusia juga komplit guys. Banyak banget. Terus ada souvenir Korea juga nih. Nih ada hanbok. Ada capybara, lucu banget. Capybara. Nih pajangan-pajangannya. Korea, Rusia, Tiongkoknya mana Tiongkoknya? Tiongkoknya adalah bagian yang produksi semua ini. Semuanya made in China. Lumayan besar juga di dalamnya nih. Banyak snack. Ada mie enak guys. Kok bisa nyasar di sini? Wah, ini diproduksi dari Sidoarjo nih. Masuk ke sini loh. Harganya segini. Wah, aku kaget nih. Souvenir magnetnya juga lumayan banyak guys. Tumun, Yanxi, Changbaishan. Ya, lumayan banyak nih. Bisa pilih nih. Dari tempat di bawah tadi, aku mau ajak kalian naik. Kita hiking dikit menuju
Pavilion Matahari Selatan Nanyangting. Ini di Reguangshan Senlin Gongyan. Ada taman gitu di atas tempat yang tadi. Banyak mobil parkir di sini. Cuman di sini kalian bisa naik guys untuk melihat view Korea Utara yang lebih luas dari sini. Tuh kelihatan betapa banyak gedung-gedung coklat. Wah, kelihatan jelas banget sih dari sini. Tumar. Oh ini Nanyang. Nama kota ini di sebelah sana. Nanyang. Di atas ini ada toko cuman tutup dan kita bisa lihat view-nya cakep banget guys. Wah, Korea Utara ini terpisahkan oleh Sungai Tumen. Nah itu jembatan yang tadi aku bilang tuh yang baru. Ini jembatan keretanya, kelihatan jelas. Wow. Oh ya, itu rel keretanya nyambung tuh ke situ, muter gitu. Wah, ada orang naik sepeda. Wah guys, dari sini aku bisa lihat lagi ada kerja bakti di sisi seberang sana. Kayak lagi pada ngumpul. Ini zoomnya nggak terlalu jelas sih, tapi wah, kedua kalinya aku melihat orang Korea Utara. Wow. Dari apa yang kulihat dari atas bukit ini, aku lebih percaya bahwa warga di seberang sana tinggal di rumah-rumah sederhana yang terlihat berada di belakang halaman gedung sekolah, daripada di rumah-rumah susun merah coklat yang terlihat kosong tadi. Dari sini, aku juga bisa lihat ada semacam pos pemadam kebakaran dengan truknya di sebelah pos penjagaan rel kereta api, dan sesekali tentara Korea Utara keluar dari pos untuk berpatroli. Rumah-rumah susun merah coklat yang itu benar-benar terlihat kosong, tapi kebenarannya aku juga nggak tahu. Ingat rel kereta api yang terhubung dengan jembatan tadi? Ternyata benar, rel keretanya masih aktif, masih bisa dipakai, karena dari sini pun terlihat gedung stasiun di seberang sana. Ini aku ada foto yang lebih jelasnya. Bisa terbaca Namyangyok, yang berarti stasiun Namyang dalam bahasa Korea. Dan di atasnya terdapat foto dari dua bapak negara, yaitu Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa rel kereta yang aku injak tadi benar-benar terhubung ke stasiun Namyang yang ada di seberang sana. Ini ada teropong yang bisa kalian pakai tapi harus bayar. Aku barusan udah sama ya, udah bayar. Harganya 10 yen. Dan di sini aku bener-bener happy banget karena bisa lihat, wih, ada yang lagi naik sapi. Ini naik, oh ditarik kerbau guys, kayak naik gerobak ditarik kerbau gitu. Aku dari tadi nggak lihat ada kendaraan sama sekali, cuman kelihatan sepeda sama ada sepeda motor tapi itu diparkir kayaknya punya petugas deh. Wah, terus kayak yang kumpul rame-rame di lapangan sekolah gitu, ada satu orang yang lagi gimnastik jago banget. Wah, ini teropong sih ajaib banget. Wah. Oke, sepertinya sudah cukup. Aku udah sangat puas sekali bisa melihat dari sedekat ini ya, sebuah desa pertanian di seberang sana, Nanyang namanya. Korea Utara, luar biasa. Ini karena anginnya bertiup ke sini dan sebelah sana udah hujan, sepertinya aku harus bergegas pulang karena ini kota Tumen juga kayaknya hujan nih. Aku lagi jalan balik dan aku bener-bener harus lagi-lagi ya appreciate Tiongkok dalam hal infrastruktur. Ini kayaknya lagi disiapin nih untuk siap ditinggali guys. Ini apartemen-apartemen kosong, toko-toko, jalannya Kongce, ini adalah toilet umum dan di atas itu sebenarnya ada kayak plakat gitu loh guys. Ada tugu apa gitu aku nggak tahu. Bahasa Korea sih kalau dilihat dari sini ya. Cuman udah gelap, kayaknya aku nggak ke situ deh. Terus harus hiking lagi. Ya, tapi di sini kalian bisa lihat nih, bener-bener pembangunan infrastruktur tuh
luar biasa. Nggak cuma jalan-jalan aja, ini jalan udah jadi sebenarnya, udah ada aspalnya. Cuman dia gali lagi, kayaknya ada pemasangan antara gorong-gorong atau enggak ada juga kabel-kabel gitu loh tadi. Nih, aspalnya sebenarnya udah ada. Dibangun ulang. Itu di depan juga kalian bisa lihat tuh, ada beberapa gedung yang masih lagi dalam pembangunan pakai tower crane. Dan yang terang itu adalah Haikwon Customs, imigrasi. Ya. Hebat ya. Bener-bener Tiongkok nih. Ini juga masih baru nih. Wah, kebayang sih kalau ini digenjotin, dijadiin tempat wisata sih bakal maju banget. Infrastrukturnya loh yang aku bener-bener amazed banget. Begitu ini mau dikembangin, infrastruktur udah mendukung. Top, Tiongkok keren. Nah, ini ada foto nih. Waktu itu musim dingin, kalian bisa lihat saljunya. Dan ada kereta yang lewat. Dan keretanya ini bukan kereta Tiongkok. Ini adalah kereta dari Korea Utara nih. Wow. Aku udah jalan sekitar setengah jam, udah lewatin kantor imigrasinya dan semua perbaikan jalan, termasuk jembatan 2 yang tadi, yang baru dan yang kereta, aku udah lewatin. Dan ternyata di sini ada taman lumayan gede banget guys. Ini lengkap dengan jajanan, toko-toko, tempat jalan, bahkan di bawah kalian bisa jalan juga di pinggir sungai Tumen. Dan dari sini kalian bisa kelihatan sisi sebelah sini. Tadi aku lihatnya gedung-gedung coklat yang di sebelah sana kan. Nah, yang di sebelah sini itu kelihatan tengah-tengahnya tuh ada 2 foto. Kelihatan dari sini. Jadi kesenjangan sosialnya sangat-sangat kentara banget ketika malam hari. Di sana bener-bener gelap total. Kalian bisa lihat nggak ada satupun lampu ya, penjagaan, listriknya mati. Sedangkan di sini lampunya sangat terang benderang guys. Nih. Ini lagi sepi banget Tumen ya. Kebayang nggak sih kalau rame? Serame apa orang lalu lalang di sini ngefotoin Korea Utara. Terus kalau misalnya ada warga dari sana yang ngeliat sih pasti bingung banget ya. Gimana nggak bingung, di sini aja rame banget lampunya. Sangat kontras banget. Di sana satupun lampu nggak ada guys. Bahkan nggak kelihatan. Nih. Belum mereka lihat ini nih, ada lampion-lampion merah-merah terang kayak gini. Ini adalah alun-alun Tumen ya, Tumenjiang Gwangjang. Ini persis sebelah sungai dan kalian bisa lihat di sini banyak sekali fasilitas yang dipersiapkan untuk warga sekitar. Nih, meja pingpong banyak banget. Di situ ada lapangan lagi. Di depan ini ada playground buat anak-anak. Nih, ada fasilitas olahraga juga. Tuh. Sangat jomplang banget ya sama yang di seberang sana. Tuh. Itu ada alun-alun gedenya di situ. Cakep banget ya, fasilitasnya bagus banget. Nih, jadi kalau ada acara-acara apapun bisa dilakukan di sini. Tempatnya sudah tersedia, sangat luas. Jujur aku nggak tahu harus ngerasa apa sih di sini. Soalnya kayak sepi banget. Terus ini bener-bener kota baru gitu loh. Maksudnya kota yang lagi didesain buat masa depan. Nih kalian lihat, ini aspalnya fresh guys. Ini masih mulus banget dan kalian lihat ini apa namanya, gorong-gorongnya. Ini masih belum dikasih aspal di sekelilingnya. Jadi masih kayak belum selesai gitu loh. Tuh. Wah, aku jadi bener-bener bingung. Soalnya ini gedung-gedung tuh bener-bener kosong banget. Tapi fasilitasnya kalian bisa lihat sebagus itu. Ini ada lapangan bola lumayan gede. Nih, aku bisa leluasa jalan di tengah-tengah jalannya kayak gini. Nih, bingung jadinya. Oh, di depan ada gereja. Kotanya tuh kayak kota mati tapi bukan kota mati juga, ngerti nggak? Nah ini aspal yang lamanya. Ini aspal yang barunya. Dan ini adalah gereja Protestannya nih. Shinmin Jidujiaotang, Shinmin Kidokgyodang. Nah sebenarnya aku malam ini tadinya mau nyobain lengmian ya.
naengmyeon, cuman itu kan bukan mie anget gitu ya, bukan yang panas kuahnya, tapi dingin. Ini aku dari tadi aja kedinginan, guys. Jadi kayaknya udah nggak mungkin makan naengmyeon deh. Kita lihat sedapatnya kita makan apa. Kalau bisa yang anget-anget ya. Aduh, kalau ada dubu jjigae, ada kimchi jjigae sih. Wah, udah enak banget sih. Cuman ini bukan makanan Korea Selatan. Ini masalahnya cuisine-nya Korea Utara. Ini masih Chaoshan-ju吗? Oke, saatnya makan malam. Aku nemu restoran Korea gitu. Ini menunya bahasa Korea dan Mandarin semua. Cuman orang yang di sini ngomongnya pakai Mandarin semua sih. Ini mukanya muka Korea, guys, kayak ajuma beneran. Cuman ngomongnya Mandarin, lucu jadinya. Aku pesen tosot bibimbap, shikuo panfan. Ngomongnya pakai Mandarin di sini. Ini tanganku udah beku, saking dinginnya, lihat udah merah banget. Gak punya tenaga lagi buat ngaduk aja nggak bisa. Mari kicop bibimbapnya. Enak banget. Soalnya ini yang hot plate tosot batu panas. Gak ada tenaga guys buat ngaduk beneran. Ini udah beku banget tanganku. Duh, gak bisa. Udah lemes. Harus gini megang sendoknya baru bisa. Dan ini murah banget, cuma 15 yuan. Murah banget. Aku udah selesai makan, ini lagi jalan balik ke hotel. Langsung kedinginan lagi. Kotanya bener-bener kota mati guys. Nggak ada orang lain. Tapi lumayan komplit sih maksudku. Kayak brand-brand besar, toko-toko besar tuh ada. Termasuk ini. Misue Pingchang. Misue guys. Bahasa Koreanya itu tuh. Milseol Pingsong. Iya. Bahkan mereka tuh punya kafe-kafe yang Pinterest. Bagus di foto kayak gitu loh. Tuh gedungnya kayak cakep gitu. Ini suasana malamnya kosong. Nggak ada orang. Ini bank-banknya lengkap. Ini ada China Construction Bank. Di situ ada ICBC. Ada Luckin Coffee, ada Coty Coffee. Oh, ini tempat kafe-kafe ya. Satu deret. Tisha Shangchang. Jiha Sangjom. Ini artinya adalah Tisha tuh di bawah tanah. Shangchang, kota kayak supermarket lah. Supermarket bawah tanah, cuman lagi nggak buka. Cuman ini vibes-nya tuh kayak awal tahun 2000-an banget gak sih? Vibes-nya vibes Korea Utara. Iya. Ini ada Lining. Ini Anta ya, bukan Lining. Anta. Toko-toko butik. Baju-baju. Hening banget kan? Ya. Karena ngelihat Hangul dari tadi ya, di mana-mana, ekspektasiku tuh aku bakal denger banyak bahasa Korea gitu loh di sini. Bahkan tadi di restoran itu, aku pengen ajak ngobrol bahasa Korea. Cuman pas aku nanya, Bu, Ibu etnis Korea Utara bukan? Katanya bukan. Ya udah, aku nggak jadi ajak ngobrol. Padahal mukanya bener-bener etnis Korea. Dan kalian harus tahu, aku bisa bilang gini, itu karena rambutnya juga beda loh. Etnis Han Chinese sama Korea itu beda rambutnya, secara genetik beda. Jadi kelihatan sebenarnya. Iya, cuman aku belum denger sih dan belum ketemu. Semuanya pakai bahasa Chinese so far. Cuman yang aku tahu memang imigrasinya tuh belum buka, semenjak pandemi itu belum buka. Tapi aku tahu sih Tumen ini memang cukup 1 hari untuk dieksplor. Bahkan di Xiaohongshu itu banyak banget orang yang rekomen setengah hari aja udah cukup di Tumen. Nggak perlu nginep semalam. Cuman besok aku bakal lanjut ke Hunchun. Itu kota yang lebih kecil lagi.
Dan di situ kalian bisa lihat border 3 negara sekaligus. Kalau ini cuma 2 negara ya, Korea Utara dan Tiongkok. Kalau besok kita ketambahan Rusia. Jadi 3 border sekaligus. Itu tempat yang lumayan terpencil. Jadi aku bakal ajak kalian ke sana di video berikutnya. Untuk Tumen segitu dulu. Semoga kalian ada kesempatan buat kesini. Thank you guys for watching. Bye-bye.